Perkenalkan, nama saya Iwayan M. Setiawan, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Gede Damar Budi Mesa, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Imade Arsana, nomor absen 16. Kami di sini dari kelompok 4 membawakan materi mengenai keluarga sakinah dengan sebab syarat sah menyatakan pernikahan dalam agama Hindu. Syarat sah suatu pernikahan menurut Hindu. Wiwaha adalah samskara dan merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dengan hukum agama Dharma. Menurut ajaran agama Hindu, sah atau tidaknya suatu perkawinan terkait dengan sesuai atau tidaknya dengan persyaratan yang ada di dalam ajaran agama Hindu. Perkawinan dianggap sah menurut agama Hindu adalah sebagai berikut. 1. Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut keturunan hukum agama Hindu. 2. Untuk mengesahkan perkawinan menurut agama Hindu harus dilakukan oleh pendeta atau rohani, yan, dan pejabat agama yang memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu. 3. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon pengantin telah menganut agama Hindu, agama yang sama. Nah, selain itu, berdasarkan tradisi yang telah berlaku di Bali, perkawinan dikatakan sah apabila melaksanakan upacara yang namanya birkala atau upacara birkawinan sebagai rangkaian upacara wiwaha. Demikian juga untuk umat Hindu yang berada di luar Bali, sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan dapat disesuaikan dengan adat dan tradisi setempat. Yang kelima, calon mempelai cukup umur untuk pria minimal umur 21 tahun dan wanita minimal berumur 18 tahun. Yang keenam, calon mempelai tidak terikat oleh suatu pernikahan ataupun perkawinan. Yang ketujuh, tidak ada kelainan seperti tidak banci, kuming, atau kedi, tidak sakit jiwa dan ingatan, serta sehat jasmani dan juga rohani. Yang kedelapan, calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah yang dekat atau sapindah. Apabila salah satu calon mempelai tidak mempengaruhi syarat-syarat tersebut di atas, maka perkawinan tersebut dikatakan tidak sah atau gagal. Secara umum, syarat-syarat di atas menjadi rujukan sebuah pernikahan yang sah dalam agama Hindu. Legalitas perkawinan berdasarkan hukum nasional juga tidak kalah pentingnya agar perkawinan tersebut dianggap legal, sah, dan kukuh. Maka dia harus membuatkan akte perkawinan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Orang yang berwenang mengkawinkan adalah orang yang mempunyai status kependetaan atau dikenal dengan mempunyai status lokapraya saraya. Demikian juga yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 bab 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut. 1. Pada keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri yang bersangkutan. 2. Suami atau istri. 3. Pejabat berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan. 4. Pejabat juga dijuluki dalam ayat 1 pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan ini diputus. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Bab 1, Pasal 1 menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing, agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian, perkawinan menurut pandangan hidup bukanlah sekedar legalitas hubungan biologis semata, tetapi merupakan suatu peningkatan nilai berdasarkan hukum agama. Karena wiwaha samkara adalah merupakan upacara sakral atau sterilisasi peristiwa kemanusiaan yang bersifat wajib. Sekianlah presentasi dari kami dari kelompok 4 mengenai materi keluarga sakinah dengan sebab syarat sah dalam pernikahan Hindu. Kami mohon maaf bila dalam penyampaian kami terdapat salah kata. Kami tutup dengan saja. Om Santi 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 Om.